Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, hari ini hari yang luar biasa, kita sudah memasuki di hari yang ke-9. Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya boleh menyertai kita. Kita ada di tempat ini dan kita boleh merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Dan mari kita akan sama-sama memulai, kita akan sama-sama tundukkan kepala kita akan sama-sama meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bawa setiap kerinduan kami Tuhan. Biarlah kami boleh bersyukur melalui ibadah di malam hari ini. Biarlah Tuhan hadir tengah-tengah kami semuanya, melawat setiap hati kami yang rindu akan lawatan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap hati kita menyatakan, kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Kau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau
sini. Kami rasakan kuasa. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan. Terjadi di sini. Mari sembah, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami yakin Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. 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 Kami sembah, kami agungkan namamu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami yakin Engkau hadir memenuhi setiap kami Tuhan, melawat setiap hati yang rindu akan jamaah Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan Engkau hadir. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kelepasan, kelepasan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau di sore malam hari ini kami ada di tempat ini semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya nanti kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Oke. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, saya boleh bertanya, arah timur itu di mana ya Bapak Ibu Saudara? Sana ya, timur, barat, sana berarti ya. Utara, utara, selatan di sana. Oh ya. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita
Kita tunjuk di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Sekali katakan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Kita katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Kita tunjuk timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, Hosana. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yang datang di dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Yang datang di dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Biarlah api kemuliaannya tercurah atas kita semuanya. Dan biarlah roh kita boleh menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu rindu mengangkat tinggi pagi, bersiap baju janganlah lengah. Yesus panglima kita, kerahkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami Haleluya. semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia
tebuslah nada segala raja. Segala raja, katakan sekali lagi segala raja. Segala raja, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kita boleh masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan kami rindu, Tuhan kami siap, penuhi aku dengan roh. Mari kita tundukkan kepala kita, kita sambut firman Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan dari awalnya, Tuhan aku rindu, ya Tuhan kami siap, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, kita pujikan dari awalnya. Tuhan kami rindu Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Kita katakan ku rindukan waktu dan tempat kepada apa? Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, saat ini, Yesus, saat ini, Yesus. Kami menaikkan syukur di hadapan Tuhan Allah kami, Allah yang demikian baik di dalam kehidupan kami, yang boleh senantiasa ada bahkan senantiasa setia dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore malam hari ini Tuhan bawa kami berkumpul beribadah, berbakti di tempat ini. Kami mau menyatukan hati untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Dan biarlah setiap nyanyian, pujian yang kami haturkan menyenangkan
hati Tuhan. Sebentar Tuhan kayak mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ajar kami Tuhan agar kami menjadi semakin mengerti kehendaknya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul tahu bagaimana kami harus menghidupi kekristenan kami. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus tolong setiap kami semua, tolong hamba. Biar apa yang hamba sampaikan sungguh berasal dari Tuhan. Memberkati setiap semua yang telinganya terbuka, hatinya terbuka, pikirannya terbuka, supaya sungguh-sungguh kami dapat memahami maunya Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk rekan-rekan, pemain musik, pelayan pujian. Shalom Bapak Ibu Saudara, di depan masih banyak kursi, bisa diisi. Shalom. Wah, saya jadi harus lebih semangat ya. Jadi kalau Viel aja segitu semangatnya, saya nggak boleh kalah semangatnya. Shalom. Nah gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kita masuk ke malam yang ke-9. Malam yang ke-9. Besok penutup memperingati Pentakosta. Nah saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan, tetapi saya berharap 9 hari, 9 malam sudah kita lewati ini semakin menyadarkan kita harusnya. Menyadarkan apa? Bahwa kita ini perlu Roh Kudus untuk kita bisa berjalan dalam kehidupan kita seturut sama kehendaknya Tuhan, seturut sama firman-Nya Tuhan. Setuju? Manusia kita tidak bisa membawa kita taat sama firman, tidak bisa. Karena manusia kita ini manusia yang dikendalikan oleh dosa. Makanya kita perlu Roh Kudus. Sepakat dulu nggih? Yang sepakat boleh angkat tangan. Sepakat bahwa kita perlu Roh Kudus, amin. Caplek kanan kirinya, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus, ya. Rasa macem-macem, rasa macem-macem. Kita perlu Roh Kudus. Ya, temanya adalah Roh Kudus menyertai pertumbuhan rohani orang percaya. Maksudnya gimana? Nanti akan saya jelaskan. Apa yang sudah kita pelajari selama 9 pertemuan? Banyak ya. Roh Kudus memberikan kuasa, kemampuan, keberanian, apalagi Roh Kudus memperlengkapi kita dengan tanda-tanda ajaib. Roh Kudus memberi kita hikmat, wah macam-macam. Apa yang sudah kita pelajari? Banyak. Pertanyaan berikutnya, terus apa saja yang sudah kita lakukan? Belum banyak. Betul apa betul? Nggak mau ngaku ya toh. Apa yang sudah kita pelajari? Banyak. Apa yang sudah kita lakukan selama 9 hari ini? Belum banyak. Atau sedikit. Atau belum sama sekali. Ya. Lalu apakah kita akan terus berhenti sebagai orang-orang yang hanya tahu tapi tidak melakukan? Pinter teorine tetapi tidak nyemplung dalam praktek gitu kan. Atau kita menjadi orang yang tahu dan mau melakukan. Bapak Ibu pilih yang pertama atau yang kedua? Pernah nih. Bu Putri tok sing jawab ini. Pak Daniel sing jawab Bu Putri tok, Pak. Bapak Ibu mau yang pertama apa yang kedua? Dua. Amin. Tahu dan mau melakukan. Setuju ya? Saya itu kadang-kadang kalau memperhatikan komen-komenannya para penggemar sepak bola, wah itu lucu-lucu. Sudah tak dioper barang gitu kan. Ini penonton, penggemar nih. Kalau misalkan dia yang main rungkaruan juga bisa lebih baik. Bener enggak? Tapi komentarnya bagus banget. Wah aku ini orang dioper, aku mau langsung di syuting. Wah, lusut. Tapi rasa-rasanya sudah yakin dulu. Merasa lebih bisa, merasa lebih baik, merasa lebih mampu. Saya berharap di antara kita tidak ada yang jadi Kristen-Kristen komentator gitu ya. Ngerti. Kita lihat teman kita yang melakukan sesuatu yang salah, kita koreksi. Wih, ora entuk wih. Wah, wong Kristen kok ngono. Dosa. Bapak Ibu coba diinget-inget. Punya enggak teman yang seperti itu? Saya punya. Enggak bercanda. Ada enggak yang teman kita atau mungkin kita sendiri? Kalau pergi sama dia, sidik-sidik, wah dosa. Wah dosa kowe. Wah nek kekancan sama orang kayak gini nih, hidupnya pasti penuh dengan beban berat. Yesus mati itu menebus dosaku. Aku dolan karo kowe gitu kan.
Sidik-sidik dosa. Ada nggak di antara kita yang seperti itu? Kita tahu, tapi kita nggak mau lakukan apa-apa. Saya berharap kita tidak seperti itu, karena kalau seperti itu maka peran saya, peran siapa lagi? Mas Nunus, peran Pak Heri, Bu Retno, Mbak Dita, Bu Putri, yang kemarin khotbah rono rene, wis buka ayat ngantek ayatnya Alkitab suwek, Alkitab saya sampai sobek Bapak Ibu. Saya buka kecepatan gitu kan, sobek. Ya toh? Sampai seperti itu aja, itu bisa percuma loh. Saya ngajari tenanan, ngotot, tapi kok tidak ada yang melakukan. Saya berharap kita tidak seperti ini ya. Ini ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Saya nyauti mau Mas Adris ya. Yohanes 14, 25, 26. Yuk baca bareng-bareng yuk. Ya. Viel kalau sudah bisa baca pasti banter dewe Viel ya. Sayang Viel belum bisa baca ya. Yohanes 14, 25, 26. 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah sebelum saya mau bongkar jelaskan ayat ini, kita mau ngerti dulu apa itu Roh Kudus penghibur itu. Penghibur dalam Alkitab bahasa Inggris ada yang menyebutnya comforter. Bukan converter, bukan ya. Comforter gitu ya, yang memberikan rasa comfort, rasa nyaman gitu ya, penghibur. Tapi ada juga yang memberi istilahnya konselor. Ya, konselor itu jadi sebenarnya penghibur. Pak Heri sama Bu Retno ini pelayanannya cukup banyak di bidang konseling. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama teman, dia bukan orang Kristen, terus dia ngobrol, Pak Pendeta, Pak Daniel, tugas pendeta itu juga mengkonseling ya? Oh iya mengkonseling. Nah kalau orang yang dikonseling itu orang-orang yang penuh masalah. Oh ya tidak harus. Bapak Ibu merasa baik-baik saja, boleh kok datang cerita sama saya, sama Pak Heri. Boleh ya Mas Heri ya? Apakah orang konseling itu harus orang punya masalah tuh Mas? Tidak harus. Kenapa? Karena konsel itu artinya menghibur. Bapak Ibu, kita ini perlu dihibur. Capek kerja, kumpul-kumpul, ketemu sama konselor misalkan, ngobrol, cerita panjang lebar. Saya belum melanjutkan cerita saya sama ibunya Gilang. Nah, habis lihat-lihat kaos di tempat saya, ini kelanjutannya, harinya masih sama. Ibunya Mas Gilang ke rumah saya kan ngeliatin kaos karena teman-teman PKK-nya mau pesen kaos. Selesai lihat-lihat, sudah urusan selesai lihat-lihatnya udah selesai, terus ngobrol. Walur ngidul, ngetan ngulon. Ya. Bahas Gilang, bahas adiknya Gilang, bahas bapaknya Gilang, bahas keluarganya Gilang pokoknya ya. Saya oh iya Bu, oh iya, ya, wow. Tidak terasa waktu berjalan gitu. Begitu berdiri langsung dek, wes aku tak mulai sik dan, oh iya Bu, sehat-sehat pokoknya Bu Septi. Jalan terus, wes aku lega wes cerita karo Daniel gitu kan. Oh gitu ya Bu, wow lega gitu. Buka pintu masih teriak lagi, wah tenan no Dris. Adris ada ya, tenan no Dris, wes baru cerita karo Daniel, pelong aku ya toh. Padahal cuma cerita. Datangnya niatnya bukan untuk konseling, bukan. Lihat-lihat kaos. Bonusnya konseling. Saya nggak beri nasihat, tidak, hanya mendengar dok. Wah dulu ini itu, tanya aku percaya, tak tut kewe, ya Bu ya nanti bantu doa yo dan pasti gitu. Selesai pulang, wes pelong aku, pirang-pirang minggu tak empet-empet. Oh iya. Ya, karena ketemu sama saya itu pengen unek-unek ternyata. Jadi penghibur Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara datang sama Roh Kudus tidak perlu juga punya masalah. Seperti yang kemarin kita dengar dari para pembicara, kita ini berhubungan dengan Roh Kudus itu setiap saat, setiap hari harusnya. Bukan cuman ketika butuh gitu kan. Oh tolong Roh Kudus gitu. Nek pas gak butuh, lupa sama Roh Kudus. Ya, jadi saya berharap kita bisa memahami hal ini. Roh Kudus atau Parakletos atau Comforter ya yang memberi penghiburan. Itu pengertiannya apa? Sebenarnya tugasnya apa? Roh Kudus itu menjadi pembela dan penghibur orang percaya. Menguatkan, mendukung saat kita menghadapi tantangan, perlawanan, pergumulan. Tantangan hidup. Siapa di sini yang gak punya masalah? Angkat tangan.
Ini pertanyaan yang baku ditanyakan pembicara. Supaya nggak pernah punya masalah gitu kan. Semua kita punya masalah. Nah, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menghadapi tantangan demi tantangan ini. Atau mungkin perlawanan-perlawanan, kita difitnah, kita dihakimi, kita dituding, kita di ini, di itu. Dan menghadapi pergumulan. Roh Kudus yang menghibur. Kuatkan, teguhkan hatimu. Itu Roh Kudus. Ya. Roh Kudus juga menjadi pembimbing rohani tentunya, spiritual. Yang memberikan pengajaran dan pengertian yang lebih dalam tentang apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Roh Kudus yang akan memberi pengertian. Bapak, Ibu, Saudara, khotbah itu kan maksimal paling 45 menit, 60 menit. Kalau saya yang khotbah ya paling bonus ya. Jadi 75 menit, sak jam seperempat gitu kan. Sampai semua dong ngerasani kerambungnya kapan gitu kan. Sudah ayat terakhir kayak Om Daniel muter-muter terus di situ ya. Lama mungkin, tapi paling mentok 1 jam seperempat. Tapi sisanya saya tidak bisa terus-terusan ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Tidak bisa. Misalkan ini Mas Satrio lagi di kos gitu punya pikiran semruat menuripku. Terus tiba-tiba saya di sebelahnya tenang tenang. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya cuma punya waktu ketika ibadah. Kan gitu enggak lucu. Samuel gitu lagi di pekerjaan pikirannya ruwet. Tiba-tiba saya muncul. Wah yang kuat ya satu. Apa Sam? Yang kuat ya Sam. Enggak bisa. Terbatas. Tapi Roh Kudus, firman yang sudah disampaikan, Roh Kudus ini yang akan mengingatkan kita. Sehingga Roh Kudus ini akan memberikan pengertian akan apa yang Tuhan kehendaki. Menolong kita memahami kebenaran firman Allah. Ketika disampaikan firman Tuhan, kita langsung, oh berarti yang kemarin tak hadapi itu ya kayak gini toh caranya. Oh itu seperti ini ya, seperti ini. Yang mampu mengaitkan kebenaran firman dengan kehidupan sehari-hari. Itu Roh Kudus. Dan Parakletos atau Roh Kudus itu mengingatkan kita, memampukan memahami, menghayati semua yang diajarkan Tuhan Yesus. Bahkan dalam situasi yang sulit penuh tantangan sekalipun, kita dimampukan mengingat teladan Kristus sebagai pedoman hidup. Karena ayatnya tadi akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi ketika kita menghadapi masalah hidup, Roh Kudus bukan hanya mengingatkan akan firman, tapi juga mengingatkan tentang Kristus. Loh, lihatan Tuhan Yesus, Roh Kudus bicara. Waktu menghadapi para pemfitnah, para menuduh dia. Yesus menghadapi dengan seperti ini. Mosok kamu seperti itu. Ayo ingat, itu Roh Kudus. Mengingatkan kita akan apa yang Kristus ajarkan dan apa yang Kristus teladankan. Ini Roh Kudus. Sehingga Parakletos punya peran dalam pertumbuhan orang percaya. Peranannya itu sangat penting bagi orang percaya untuk dapat hidup dengan standar kualifikasi kerajaan Allah. Hidup dengan standar nilai kerajaan Allah. Tanpa Roh Kudus, orang percaya akan terus-menerus bergumul dengan perbuatan-perbuatan daging. Kemarin Bu Putri sudah jelaskan, perbuatan daging itu telah nyata. Buah roh ini. Bapak Ibu, tanpa tuntunan Roh Kudus, kita akan terus bergumul dalam perbuatan daging. Betul enggak Pak Diki? Tanpa Roh Kudus, kita ini akan terus-menerus kembali pada manusia lama. Setuju enggak Pak? Setuju enggak Mas Heri? Karena manusia kita, naturnya apa ya? Hakikatnya, bukan obat rambut bukan ya. Obat rambut kebotakan. Terus lihat saya kelingannya natur sampo gitu kan. Natur, hakikatnya. Manusia, alaminya manusia setelah kita jatuh dalam dosa itu. Memang pikirannya, perbuatannya, ucapannya itu ucapan dosa. Pikiran dosa, perbuatan dosa. Lebih mudah kita terjatuh dalam dosa. Sehingga tanpa Parakletos, tanpa Roh Kudus, susah Bapak Ibu untuk hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga kita mau belajar sekarang dari ayat-ayat tadi. Yang pertama, Roh Kudus itu selalu ada dan tinggal di dalam kita. Bapak Ibu sudah punya Roh Kudus? Yang percaya kita sudah dipenuhi Roh Kudus, angkat tangan. Loh, belum semua. Ini kayaknya ragu Mas Heri. Saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu punya Roh Kudus? Bapak Ibu penuh Roh Kudus? Yang saat ini merasa penuh dengan Roh Kudus, angkat tangan. Bukan karena kita ikut ibadah 10 hari.
tapi karena kita memang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 25, ayat yang tadi kita baca, ayat 25-nya dulu ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Bersama-sama itu bahasa Yunaninya meno, abide, be present, tinggal, hadir. Jadi Tuhan seakan-akan ngomong gini, Tuhan ngomong semua yang Tuhan katakan tadi itu dikatakan kepada murid-muridnya, mumpung Tuhan tinggal bersama dengan murid-murid. Mumpung Tuhan Yesus hadir di depan murid-murid. Kata bersama-sama itu tinggal, hadir artinya. Jadi maksudnya begini, Yesus berkata, selagi aku berada bersama-sama, tinggal, diam dengan kamu. Ini berarti bahwa Tuhan seakan-akan mengindikasikan bahwa kehadiran Kristus itu ada terbatas waktu yang sama dan tempat yang sama. Yang waktu itu diterangkan oleh Pak Heri. Selagi aku bersama-sama dengan kamu, mumpung aku isek bareng kowe gitu loh, kata Tuhan Yesus sama murid-murid. Berarti kan keberadaan pribadi Kristus itu dibatasi bahwa orang yang bisa merasakan kehadiran Kristus itu harus berada di tempat yang sama dengan Kristus, betul? Dan di waktu yang sama dengan Kristus. Harus ada di situ. Di luar itu tidak bisa merasakan kebersamaan dengan Kristus. Nangkep dah ini? Mudeng ya? Kalau misalkan tempatnya sama, waktunya beda. Kita ngomong ini jam berapa ini? Jam 6:30 malam. Saya janjian sama Mas Nunus. Hari Sabtu ketemu di Lawang Junsing jam 6:30 malam. Saya datang hari Sabtu 6:30 malam di Lawang Junsing. Tempatnya sama. Tapi Mas Nunus datangnya di Lawang Junsing Minggu. Tapi di Lawang Junsing tempatnya sama tapi waktunya beda. Saya datang Sabtu, dia datang Minggu. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Walaupun tempatnya sama tapi waktunya beda. Sekarang waktunya sama tapi tempatnya beda. Saya bilang, Nus, kok kowe keliru? Minggu depan kita janjian lagi. 6:30 di Lawang Junsing. Waktunya sama, tempatnya beda. 6:30 di Lawang Junsing, saya di sini, Nunus di gedung pertemuan Lawang Junsing yang depan. Waktunya sama, tapi tempatnya beda. Ketemu enggak? Jadi waktu harus sama, tempat harus sama. Tuhan ngomong sama murid-murid, mumpung aku bareng-bareng karo kowe. Makanya tak katakan ini semua. Tapi kata Roh Kudus, kata Tuhan Yesus, tetapi nanti Roh. Nah, seakan-akan Yesus itu mengindikasikan bahwa keterbatasan yang Tuhan miliki ini, yang Tuhan Yesus miliki ini pada waktu itu tidak dimiliki dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak dibatasi dengan tempat yang sama dan waktu yang sama, enggak perlu. Saat ini banyak gereja mengadakan KKR ibadah memperingati Pentakosta hari ke-9. Apa Roh Kudus cuma di sini dok? Neng kono terus ra enek. Piye to sing KKR yo MCC neng kono berarti Roh Kudusnya gak enak gitu? Enggak. Tidak demikian dengan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Tetapi dia tinggal dan hadir di dalam setiap pribadi orang percaya. Jadi tadi yang ngacungnya masih ragu-ragu, coba dilihat ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 2-3. 1 Korintus 12 ayat 2-3. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Allah. Selain Roh Kudus. Maksudnya apa? Kalau Roh Kudus ngomong seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus gak mungkin dia berkata terkutuklah Yesus.
Tidak mungkin. Sebaliknya, tidak ada seorang pun bisa berkata Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Suatu kali saat ada seorang teman cerita sama saya. Ada manifestasi ketika pelepasan. Dia dirasuki oleh roh jahat. Lalu pengen dilepaskan supaya ada pengampunan, pelepasan, beres. Cuman disuruh ngomong, aku mengaku Yesus adalah Tuhan Juru Selamatku. Itu bulatnya, aku nggak bisa. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan setiap orang mengaku Yesus itu Tuhan. Tidak bisa. Tanpa Roh Kudus. Maka itu saya tanya, Bapak Ibu punya Roh Kudus enggak? Punya, jangan ragu. Lah Bapak Ibu nyanyi ini bolak-balik, Yesus itu Tuhan, oh Tuhan Yesus, masa enggak punya Roh Kudus? Enggak mungkin, tidak mungkin. Setiap kita punya Roh Kudus dan Roh itu bahkan tinggal dalam diri kita. Karena kita bisa mengakui bahwa Kristus itu, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Berikutnya, ayatnya ini, Yohanes 14 ayat 15-17, perhatikan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia, siapa ia? Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di... Jadi Roh Kudus itu ada di mana? Di dalam diri kita. Dan akan ada untuk selama-lamanya. Ayo. Yakin enggak sekarang kita punya Roh Kudus? Siapa yang yakin kita penuh sama Roh Kudus, angkat tangan. Nah, sing mantep gitu loh. Bapak Ibu yang sudah percaya sama Yesus, itu roh itu tinggal dalam diri kita. Untuk selama-lamanya. Ayatnya saya baca terakhir. Ya, Roh Kudus itu menghidupkan dan tinggal di dalam kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang berkenan, saya menggunakan kata yang rela mendiami tubuh kefanaan kita demi menuntun kita dalam kebenarannya. Roh Kudus adalah perwujudan pribadi dan kuasa Allah yang hidup dan tinggal di dalam setiap pribadi orang percaya. Semoga Anda tidak bingung dengan kata-kata ini. Roh Kudus itu, dia rela mendiami tubuh fana kita. Padahal tubuh fana kita ini penuh dengan dosa. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara melakukan perbuatan dosa, ada nggak Roh Kudus di situ? Ada. Dan betapa dia harus bersedih. Betapa Allah Roh Kudus harus gerantes hati. Kenapa anakku ini memilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela ini daripada mengikuti tuntunanku. Terus Roh Kudus pergi enggak Roh Kudus pergi enggak dari diri kita? Tidak. Karena Allah menjanjikan dia akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Itulah perbedaan konsep roh Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru. Roh Tuhan di perjanjian lama diberikan hanya kepada siapa yang dimana Allah berkenan. Tetapi pada waktu itu konteks berkenannya adalah mengenai bagaimana hidup kita itu seturut sama hukum-hukum Allah, perjanjian lama. Tapi perjanjian baru bukan karena perbuatan kita yang membuat kita berkenan. Halo, yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan adalah karena kita mempercayai Yesus Kristus yang menjadikan manusia yang percaya kepadanya berkenan di hadapan Allah Bapa. Amin. Bapak Ibu cuma tinggal pitados tok, percaya sama Kristus, Anda diperkenan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Walaupun kita jatuh bangun dalam dosa, Roh Kudus pergi? Dia nggak pergi. Makanya betapa itu adalah hal yang sangat menyedihkan bagi Roh Kudus ketika mendapati kita sudah punya Roh Kudus tapi hidupnya nggak mau nurut sama Roh Kudus.
bahkan di dalam tempat tersembunyi sekalipun. Roh Kudus tahu apa yang kita kerjakan. Dan betapa hatinya harus berduka. Karena melihat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tapi dia gak meninggalkan kita. Karena Tuhan setia akan janjinya. Karakter Allah itu setia, benar. Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Gak bisa. Karena itu karakter Allah, setia, benar. Gak kayak manusia. Janji meleset. Diulang lagi janjinya, luput meneh. Lama-lama, aku malas nek kencanan karo kowe. Luput wae gitu kan. Itu manusia. Tapi Allah tidak demikian. Ayatnya, Roma 8 ayat 10-11. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, Kristus ada dalam diri kita. Amin? Amin, karena kita sudah percaya. Maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, yaitu roh Allah, Roh Kudus, maka Ia, yaitu roh yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus itu diam dalam diri Bapak Ibu Saudara dan menghidupkan tubuh yang fana ini. Tubuh yang tadinya ini mati. Kita tidak berkuasa melakukan kebaikan. Rasul Paulus bilang apa? Aku tahu apa yang baik, aku tahu apa yang benar, tetapi yang justru yang kulakukan adalah yang tidak baik. Kalau demikian, bukan aku yang melakukan ini, tetapi apa? Dosa yang ada di dalam aku. Kita tahu firman, tahu. Bapak Ibu 9 hari 10 hari digodok, kalau istilahnya didrill sama firman Tuhan, gitu. Tapi kepleset sama dosa. Melakukan dosa lagi. Kenapa? Bapak Ibu tahu yang baik loh, tahu yang benar. Tapi masih jatuh dalam dosa. Yang melakukan adalah kuasa dosa. Power of sins itu masih mengendalikan diri kita. Kekuatan dosa ini membuat kita jatuh di dalam dosa. Masih melakukan lagi perbuatan-perbuatan dosa. Padahal kalau kita mengizinkan Roh Kudus itu take over tubuh kita yang fana ini, Dia akan menghidupkan. Hidup kita jadi hidup. Hidup kita jadi betul-betul hidup. Makanya firman Tuhan bilang bahwa pencuri itu datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus, aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu terjemahan baru. Tapi terjemahan yang lain bilang begini, aku datang untuk memberi hidup, hidup yang sungguh-sungguh hidup. Bukan kayak zombie, hidup tapi mati. Ketoknya urip, tapi mati. Yang terpancar adalah, apa namanya, koreng. Yang terpancar apa? Set, apa namanya, belatung. Yang terpancar apa? Yang terpancar bau busuk. Hidup, tapi mati. Karena kalau yang sungguh-sungguh hidup, dia aktif, dia bergerak. Dia memancarkan kehidupan. Roh itu punya daya untuk menjadikan hidup Bapak Ibu Saudara itu betul-betul hidup. Menghidupkan tubuh kita. Dan dia diam dalam diri kita. Jadi saya sekali lagi tegaskan, Roh Kudus itu ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika Yesus berkata, aku akan memberikan seorang penolong yang lain bagimu, itu bukan kalimat perpisahan yang harus membuat murid-murid kecewa. Justru adalah sebuah kalimat yang harus membuat mereka bersuka cita. Karena Yesus hanya bisa menemani mereka dalam sementara waktu dan terbatas ruang dan juga waktu yang sama. Tetapi Roh Kudus diberikan tinggal diam dalam diri setiap orang percaya untuk selama-lamanya. Itu Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus akan mengajar kita. Ayatnya, Yohanes 14 ayat 26. Tadi 25 ya, sekarang 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Yang kedua, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan itu menggunakan kata didakse dari kata didasko. Artinya teach, ngajar, direct artinya mengarahkan, instruct artinya nuntun. Jadi Roh Kudus itu yang ngajar, tapi bukan cuma ngajar. Dia mengarahkan. Tapi bukan cuma mengarahkan.
Ngajar itu kalau saya konteks bahasa Indonesia seakan-akan nek ngajar itu teorinya. Kalau ngarahkan itu bisa dari jauh. Gitu loh gitu. Tapi kalau nuntun tidak bisa. Nuntun dia harus turun tangan. Betul? Itu Roh Kudus. Dia akan mengajar. Gak cuma ngajar loh, tapi dia juga ngarahkan. Gak cuma ngarahkan loh, dia juga akan nuntun. Jadi kalau sampai Bapak Ibu Saudara, kita manusia ini, kita masih sering kali jatuh bangun dalam dosa. Yang kebangetan bukan Roh Kudusnya kok. Yang kebangetan siapa? Iya, Bapak Ibu yang bilang ya. Tapi itulah yang terjadi kenyataan. Om Daniel emangnya sudah sempurna? Belum. Saya pun juga masih melakukan hal-hal yang kadang-kadang bikin kepleset gitu ya. Harusnya bisa menahan amarah, keberucutan. Harusnya bisa sedikit lebih sabar, nggak bisa ngontrol. Tapi Roh Kudus nanti poin yang ketiga, dia akan terus mengingatkan. Tapi poin yang kedua dulu, dia akan mengajar Bapak Ibu Saudara. Ngajar. Mengarahkan dan menuntun. Kenapa toh kita ini perlu diajar? Kenapa kok Tuhan menegaskan ini kepada murid-muridnya pada waktu itu? Kenapa sih Tuhan bilang bahwa Roh Kudus ini, Parakletos ini dia akan ngajari kamu. Hei terus Petrus, Yohanes, bukan Yonat ya. Siapa lagi? Yakobus gitu. Roh Kudus akan ngajari kamu gitu. Kenapa sih perlu diajar? Pertama, kita ini Bapak Ibu Saudara, kita kayak murid-murid Tuhan Yesus lah. Kita sering gagal paham. Gagal paham kita. Tuhan udah bilang begini. Petrus bilang apa? Oh nehi Tuhan. Ne. Aku tidak akan sekali-kali membuat Tuhan atau mengecewakan Tuhan. Kalau sampai ada yang mau nangkep Tuhan, wah aku yang paling depan Tuhan, tak jogo. Apa kata Tuhan? Hanyalah iblis. Petrus gagal paham sama rencana penyelamatan Allah Bapa. Nah, kita pun juga kayak gitu, kita ini gagal paham. Sama firman, wis diajar, tapi tetap wae ngeyel. Sudah dibilang jangan ngeyel sama Roh Kudus, belajar taat, gagal paham. Wah, aku kan kaya-kayane Mas Daniel wae, Om Daniel gitu kan. Ben jemaate nurut-nurut, ora ono sing berontak. Padune Om Daniel ben semakin mendominasi. Loh, malah saya yang dicurigai ya toh. Wis gembalai ono ne gor luput karo kleru gitu. Ada aja pikiran-pikiran yang buruk. Gagal paham. Makanya kita perlu diajar biar kita paham. Ingat saya pernah sebut waktu itu ya. Ada orang bilang orang kaya sulit masuk surga. Karena lebih susah orang kaya masuk surga daripada unta masuk dalam lubang jarum. Wah, terus berarti rasa sugih. Karena orang kaya masuk surga ini lebih susah. Lebih mudah. Iya betul, lebih susah orang kaya masuk surga daripada unta masuk lubang jarum. Gampang unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Berarti aja suge-suge, kok gak mlebu neraka. Itu kan gagal paham, tapi dipelihara. Yang Tuhan maksudkan adalah bahwa kita harus belajar merendahkan hati. Karena lubang jarum yang dimaksudkan adalah sebuah pintu yang ada di sana, yang pintunya kecil sekali, masuk ke kota, ada sebuah gerbang yang kecil sekali yang disebut dengan pintu lubang jarum, di mana masuk ke lubang jarum itu, untanya harus merendahkan diri, kalau perlu melepas semua beban yang dibawanya, biar dia bisa masuk, delosor di situ, blusuk ke situ. Jadi orang kaya bisa nggak masuk surga? Oh bisa, ning syaratnya merendahkan diri dan melepaskan semua hak kepemilikannya. Makanya dibilang, dadi wong ki ikuti filosofi tukang parkir. Wah, ya. Tahu ya filosofi tukang parkir ya? Bahwa menganggap semua itu bukan miliknya, hanyalah titipan saja. Loh iya toh, filosofi tukang parkir. Semua itu bukan milik kita. Apa terjadi kalau misalkan tukang parkir terus kurang ajar, yang diparkirkan aku gitu. Apa yang terjadi? Tukang parkirnya gebuki mesti, bener gak? Loh kok ini bawa pulang? Loh salah kayak gini. Ini kan zona saya. Ini kan parkir tok gitu kan. Sama atau Bapak Ibu, Tuhan juga gitu kan. Aku kan gur parkir kita. Lah kok banggep buekmu? Mau digebuki sama Tuhan? Dung.
Tadi kami ke STT Sangkakala menghadiri ulang tahun Bapak Ketua Sinode kita, CKI. Ada satu pesan beliau yang menarik ketika beliau diminta memberikan pesan-pesan. Jangan terlalu nempel sama yang fana. Karena yang fana ini cuman sedelok sementara. Kejarlah yang baka. Loh. Ya, jadi ojo terus, kalau bahasa Jawanya kan ojo dumeh gitu ya. Ojo terus mentang-mentang lagi di atas angin, sedang punya, terus wah menangan gitu ya. Enggak lah. Ya, mari kita mau sadari, kita ini sering gagal paham Bapak Ibu. Sehingga kita harus diajar terus. Yang kedua, kita mudah takut sama khawatir, makanya harus diajar terus. Pak Heri bilang, perang terbesar kita itu di mana? Di sini loh. Engkau gek, gimana kemarin Pak? Engkau gek engkau katanya. Engkau gek engkau. Nah itu dah. Kalau istilah saya itu gaya film dewe Pak. Itu. Belum melangkah, ini gaya film dewe. Anu ya, besok nyoba mimpin pujian ya. Wah jangan saya. Kenapa? Wah nanti kalau saya mimpin pujian fales, urung dicoba. Nek fales ya enggak apa-apa, nanti dilatih. Paling disurai gitu kan. Oh, elok fales ya. Yang penting saya mau mencoba. Wah. Ya, Tuhan itu enggak lihat suara kita. Amin. Kalau Tuhan mau cari yang merdu, malaikat itu loh nyanyi-nyanyi. Printing malaikat itu. Ya, Tuhan enggak lihat suara kita. Tuhan enggak dengar suara kita. Tuhan lihat hati kita. Tapi jemaat kan duwe kuping Bapak Ibu. Jangan terus ya. Tuhan kan gak dengar suaraku toh Om. Aku boleh WL? Ya boleh. Tuhan gak dengar suara kita. Tuhan lihat hati. Perkara nih jemaat duwe kuping gitu kan. Nek Bapak Ibu terus saudara nyanyinya gak dilatih. Terus nanti musiknya kemana, suaranya kemana. Kan mesake jemaat gitu ya. Nanti pulang-pulang terus doa antri ning THT kabeh gitu kan. Ndak enak. Dilatih, tapi minimal mau mencoba. Jangan dibayangke tok gegek engko gegek enggak usah. Jalan aja dulu. Kita terlalu banyak khawatir, terlalu banyak takut. Mau PI, pekabaran Injil sama orang. Udah aku ngomong ditapui ya. Enggak Bapak Ibu. Bu Retno kalau PI apa ya ditapui itu Bu Retno. Enggak. Kadang-kadang pikiran kita, makanya kita perlu diajar seperti ini. Kenapa kita perlu diajar? Karena nanti seperti murid-murid, goalnya adalah diutus. Nah, apa bisa sekedar diutus? Bisa nggak sekedar diutus? Misalkan nih Mas Yunat, langsung sekarang Mas Yunat mungkin beberapa waktu sudah dimuridkan, lalu wes yo tak utus gitu kan, tanpa dibekali. Bisa? Bisa diutus tanpa dipastikan bahwa orang itu punya pertumbuhan? Gak bisa. Jadi kenapa kita perlu diajar? Karena untuk bisa diutus kita perlu bertumbuh. Anak-anak ini loh, kenapa perlu diajar? Biar mereka ngerti, biar mereka berani, biar pada waktunya nanti mereka bisa keluar, jadi orang pinter, pergaulannya luas, wawasannya luas. Ning sangune kudu akeh. Bukan sangu ini, bukan. Om sangunya bukan. Sangunya firman di sini. Jadi tanya apa bisa jawab. Ya. Kenapa kita perlu diajar? Karena ini. 1 Yohanes 2:27 bilang apa? Ini ayat bagus sekali, perhatikan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Tetap ada apa? Pengurapan yang telah kita terima. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Wah, ya wis, berarti Pak Daniel saya ikut rasa di rumah. Oke, Pak Heri khotbah, wis tutup kuping wae. Karena kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Kosek, tunggu sabar ya. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maksudnya apa? Bahwa Roh Kudus itu sudah kita terima dan di dalam diri kita tetap, tinggal tetap. Terus Roh Kudus itu akan mengajar tentang apa? Segala sesuatu. Dan pengajarannya benar, karena dia roh kebenaran. Nanti saya akan kasih poin-poin setelah ini gitu ya, poin-poin mengenai ayat ini.
Tapi saya mau menerangkan dulu, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Itu bukan terus seakan-akan ya wis rasa ngrungokke pendeta pengkhotbah, tidak. Maksudnya bahwa pengajaran dari Roh Kudus itu benar. Itu pengajaran dari Roh Kudus itu tidak ada yang bisa menyaingi seorang pun, siapapun, seluruh manusia di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa lebih benar dari Roh Kudus. Saya pernah bilang kan, orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan dalam bertutur, dalam berbahasa. Kalau mereka bilang yang satu ini lebih penting daripada yang lain, bukan berarti yang lain ini gak penting sama sekali. Tetapi prioritasnya itu yang lebih disebutkan yang sebagai pilihan utama, itu prioritas. Gitu loh. Kayak Tuhan bilang, apa yang dilakukan seorang gembala kalau ada satu ekor yang tersesat? Apa? Dia akan meninggalkan 99 dan mencari yang satu ekor. Bukan berarti yang 99 gak penting. Tapi Tuhan akan memprioritaskan yang satu ekor, baru yang 99. Itu loh, itu tradisi mereka. Rasul Paulus bilang bahwa segala sesuatu aku anggap sampah karena pengenalanku akan Tuhan lebih mulia. Itu berarti rasa kerja. Ya enggak, Rasul Paulus justru pekerja yang luar biasa. Dia bikin tenda untuk menghidupi dirinya dan pelayanannya. Tapi dalam hal itu dia bilang pengenalan akan Tuhan itu lebih penting dari segala sesuatu, gitu loh. Nah dalam hal ini berarti kalau dibilang tidak perlu diajar sama orang lain, terus bro, jangan dipotong ayatnya ini, wes saya kira ibadah orang sanggup pengajaran wae ben Roh Kudus, waduh ngawut iki, ngawut nanti. Gimana Bapak Ibu bisa tahu itu suara Roh Kudus? Pak ngarang dewe itu. Tiba-tiba dalam ibadah karena nggak ada firmannya nih, sementing Roh Kudus berbicara. Ya toh, kita main musik, habis itu penyembahan, masuk sesi di mana Roh Kudus bicara. Wes kabeh meneng. Dengar Roh Kudus bicara. Oh, Roh Kudus ngomong sama saya. Ibadah jo suwe-suwe selak jagong. Nah, piye coba? Mau kita tahan, mau kita sanggah, enggak bisa. Roh Kudus yang bicara. Ayo. Enggak bisa kayak gitu. Artinya pengajaran Roh Kudus itu yang benar. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang bisa mengklaim dia lebih benar daripada Roh Kudus. Perhatikan, ini poin-poin yang dari ayat tadi. Bahwa kita telah menerima pengurapan Roh Kudus dan pengurapan itu terus tinggal dalam diri orang percaya. Satu. Pengajaran Allah Roh Kudus itu lebih benar. Salah ketik ini. Ini saya ngetik ini ngantuk ini. Saya yang ngetik ini. Pengajarannya lebih benar dari pengajaran manusia siapapun. Mau Pak Daniel, mau Pak Heri, mau Pak Heru, mau Pak Hero. Tidak ada yang lebih baik, lebih benar. Pak Daniel, Pak Heri, kami hanya alatnya Tuhan. Tapi pengajaran Allah Roh Kudus, nanti akan saya tegaskan, akan saya tunjukkan bagaimana maksudnya. Lalu Allah Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu. Pengajarannya bahkan itu selalu benar, karena ia sendiri adalah roh kebenaran. Dan Allah Roh Kudus tetap tinggal, dan ketika kita tetap tinggal dalam pengurapan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan melindungi kita dari penyesatan dan kebinasaan. Tinggal terus dalam pengurapan Roh Kudus. Jangan setelah ibadah 10 hari, wah rampung ibadah 10 hari. Wis, dosanya lanjut meneh. Kan engko tahun depan 10 hari lagi. Tak bisa. Jaga terus pengurapan itu. Ya. Yang ketiga, terakhir ini ya. Roh Kudus mengingatkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Roh Kudus akan mengingatkan. Ayatnya, ayat masih 26 juga. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, ini sudah. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu. Yang telah Yesus katakan kepada kita. Mengingatkan, bahasa aslinya ini ya artinya mengingatkan dengan lembut. Wah, jadi suaranya itu di sini. Terngiang-ngiang. Jadi seakan-akan bahasa arti kata ini loh. Ya, hupo itu rendah, ya. Hupo itu rendah. Kalau hiper tinggi gitu ya. Hupo itu rendah, hupo mimnesko. Jadi mengingatkan tapi dengan lembut gitu loh, dengan kecil gitu ya. Jadi mengingatkan dengan lembut. Muncul dari ingatan seseorang. Jadi kita mengingat gitu. Kita mengingat balik. Mengingat apa? Yang Yesus katakan. Katakan ini menggunakan kata iPhone, bukan iPhone ya. iPhone, lalu
Artinya katakan, ucapkan, perintahkan. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan. Apa yang diingatkan? Ajaran Tuhan Yesus. Artinya kita harus terus-menerus rindu belajar firman Tuhan. Kenapa? Lah, kalau katanya mengingatkan, terus nek tidak ada yang diingatkan, bi, enggak. Nangkep maksud saya? Roh Kudus kan mengingatkan ajaran Tuhan Yesus, ajaran Roh Kudus, firman Tuhan, mengingatkan apa yang diajarkan Tuhan dalam diri kita. Nek ono sing diingatkan bisa. Bener enggak punya man? Mengingatkan itu kan berarti sudah ada yang di sini terus dipanggil balik toh. Lah nek ora diisi terus yang diingatkan apa? Roh Kudus mau mengingatkan, "Wah, aku meh ngelingke Bu Yoto iki." Loh, kok gak enak sing ngobdek mah tak elingke gitu kan. Gimana? Roh Kudus kecelek gitu kan. Loh kok isine kok apa iki? Nota-nota gitu ya. Tagihan-tagihan. Ayatnya ngendi digoleki. Nah. Nangkep maksud saya? Tapi ketika Roh Kudus bergerak mengingatkan dalam Bu Yoto, set, wah iki ayatnya oke banget. Roh Kudus akan mengingatkan, set, muncul. Tapi harus ada yang diingatkan di sini, ada isinya. Nek terus misalkan Roh Kudus turun ke saya, contohnya saya aja, Daniel nih. Kok kosong. Jangankan nota, kosong. Loh, pindahan apa piye kok? Kok kosong? Apa yang mau diingatkan? Tidak ada. Nah, ngeri sekali ketika sebuah gereja di mana firman-Nya hanya mengajarkan hal yang sifatnya jasmani terus, berkat terus, mengingatkan mengenai keuangan misalkan, mengingatkan mengenai apa yang Anda bisa nikmati di dunia ini. Roh Kudus mau mengingatkan tentang kekekalan, bingung. Set, lagi kok isinya kok duit tok. Lagi sing tentang rumah Bapa, tentang kekekalan sih yang ngendi nih gitu kan. Oleh karena itu Roh Kudus akan mengingatkan, tapi artinya harus ada yang disimpan dulu di sini. Ajaran Tuhan Yesus, firman ini harus ada. Artinya kita harus terus-menerus rindu biar Roh Kudus bisa mengingatkan itu, bisa recall itu, memanggil kembali agar kita bisa mendengar lagi. Nah, apa aja ajaran Tuhan Yesus? Tadi kan perkataan Tuhan itu bukan cuma kata-kata atau ucapan, tapi juga perintah. Sehingga ajaran Tuhan tidak hanya janji-janji yang menarik hati, tapi juga perintah-perintah yang harus ditaati. Ajaran Tuhan Yesus, oragor, berilah dan kamu akan diberi, wah penak. Atau aku akan menyertai kamu senantiasa, wah pe. Tapi perintahnya untuk kita hidup benar, kita gak mau simpan. Gak bisa pilih-pilih. Janjinya kita nikmati, tapi perintahnya harus kita taati. Amin? Amin? Rampung-rampung tuh om? Belum. Ben, hari terakhir. Ya. Ketika diingatkan, kita punya dua pilihan. Pilihannya apa? Respon mengabaikan atau respon dengan mentaati. Nah, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar jiwamu, tapi yang hidup cari apa? Wah, sekolah minggu MCC. Cari apa di dalam dunia? Cari Yesus. Cari dunia pasti binasa, gitu. Cari Yesus yang penuh cinta. Nah, Bapak Ibu pilih yang mana tuh? Nek iso ya mas, muda foya-foya, tua kaya raya, mati rene ceritane. Kecuali di tengah-tengah diselipi pertobatan dulu. Lah kok penak men, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Waduh, surgane kontrakan dewe gitu ya, dikapling dewe. Kalau nggak ada pertobatan di tengah-tengah itu, kita nggak akan bisa nikmati. Oleh karena itu, Roh Kudus ketika mengingatkan, kita punya pilihan, mau direspon atau diabaikan. Bapak Ibu mau mengabaikan ketika Roh mengingatkan atau kita mau mentaati? Ada berapa cara umum Roh Kudus mengingatkan kita? Yang pertama, firman Tuhan. Ketika dengar khotbah, ini saya lagi mengingatkan Bapak Ibu, lagi tak elingke. Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih dalam tentang apa yang ditulis dalam Alkitab, agar kita bisa memahami, bisa mengerti lewat firman Tuhan.
Bukan ketika dengar khotbah saja, ketika renungan, baca renungan harian. Mas Gilang tuh loh tiap hari baca renungan harian. Mari kita teladani beliau. Ya, tiap hari baca renungan harian gitu ya. Tapi bukan Gilang yang ini maksud saya ya, Gilang yang lain. Mengingatkan, karena dia anak rohani saya harus mengingatkan. Om, aku ralo om duduk aku om. Lah ya saya tahu ya kan, makanya tak ingatkan. Biar Bapak koordinator bisa lebih hidup. Wah ya toh. Baca firman. Renungkan firman. Firman itu asik loh Bapak Ibu. Ya toh, bener gak Mas Nunus? Baca firmannya pas persiapan doa apa? Enggak toh, firman Tuhan itu asik. Bener gak Pak Andoko? Firman Tuhan itu asik ya Pak Andoko ya? 9 hari berturut-turut datang terus loh. Ya toh? Belum pernah absen toh Pak ya? Loh, ya toh. Mas Yunat, sudah absen? Wah, aman. Dapat Indomie, oh iya. Habis ini kita akan cek ya, yang datang terus dapat Indomie gitu ya. Indomie apa Sarimi ya? Tidak dibahas, nyolot suwe ya toh. Yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan lewat apa? Lewat suara hati. Saya terangkan aja lah, ini di foto aja atau nanti tak kirim lah filenya. Suara hati. Yang pertama, suara hati ketika kita mau melakukan, Roh Kudus ngomong stop. Mau melakukan dosa, Roh Kudus mengingatkan. Ojo, sidik, ojo, pisan tok, ojo. Pak Roh Kudus, nah lakukan. Padahal sudah diingatkan. Tapi yang kedua, suara hati juga ketika kita sudah melakukan, Roh Kudus akan membuat kita menyesal. Ya tak kandani ngeyel toh. Oh, saya aku rasa sejahtera, orang tenang. Ya kuwi sing tak maksud. Aku ngiper ngeyelan kok. Roh Kudus akan mengingatkan. Jadi suara hatinya ada yang pre-existing. Wah keren tuh bahasa aku tuh. Sebelum kita melakukan dosa, Roh Kudus akan ngasih alarm. Ojo, siti, ojo, pisan, ojo. Andai kata Roh Kudus mungkin bisa menempeleng kita saat itu juga gitu kan. Blang ngeyel gitu kan. Tapi kan roh itu spirit dalam diri kita. Enggak. Atau mungkin Roh Kudus menempeleng dalam roh supaya kita pingsan gitu ya. Ojo, pisan, ojo. Abok, gitu ya. Bagus itu sebenarnya. Tapi tidak, kita punya kehendak bebas. Dia mengingatkan sebelum kita melakukan dosa dan dia akan mengingatkan kita setelah kita melakukan dosa. Ada rasa menyesal. Wah, tidak tak laku, oke. Kah karepmu gitu kan. Terus tak andani ngeyel, itu Roh Kudus. Suara hati kita. Dan yang ketiga, pemimpin rohani. Tidak harus saya. Pemimpin rohani itu bisa orang lain yang Bapak Ibu ikuti, hormati, teladani, siapapun. Bisa dipakai Tuhan. Ketika Bapak Ibu merasa mungkin agak goyah, datang. Bisa ke Mas Heri misalkan, bisa ke saya. Anak-anak muda bisa ke Mbak Dita, bisa ke Mas Nunus, bisa ke Pak Iwan, bisa ke Bu Putri, siapapun. Ngomong cerita. Apa yang dikatakan oleh orang-orang ini barangkali bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi pengingat bagi kita. Jadi ketika saya ngomong kayak gini, saya ini bukan lagi stand up komedi ya Mas Gilang, bukan ya. Ini sedang dipakai Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Pemimpin rohani bisa digunakan, tetapi pemimpin rohani yang diurapi ya, yang diurapi oleh Roh Kudus. Jangan cari pemimpin rohani yang ketok rohani ya, tapi ternyata mengejar hal-hal yang lain. Tapi enggak ada di sini, enggak ada di sini, enggak ada. Dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Di sini lempeng semua. Amin. Amin. Muga-muga ya. Pak Eri ya, muga-muga Pak Eri ya. Nah, terakhir aduh. Apakah kita memilih jadi tuli? Atau kita memilih jadi taat? Saya ambil yang versi BIMK karena ini mantep banget nih. Versi BIMK ini yang Kisah Rasul 7 ayat 51. Nanti silakan di garis bawahi di Alkitab ya. Dikasih pensil warna gitu ya. Spidol hitam, orang ketok malah spidol hitam ya. Bukan main keras kepala saudara-saudara. Dan begitu sukar taat kepada Allah. Kupengmu tuli sekali terhadap perkataan Allah. Kalian sama dengan nenek moyangmu. Selalu melawan roh Allah. Yang tadi itu loh. Ojo. Ojo pisanmu ki wis kerep gitu. Enak. Ya enak tapi mencelakakan, membinasakan. Jatuhlah. Kuping kita apa? Tuli sekali. Selalu melawan roh Allah. Seringkali Roh Kudus sudah mengingatkan kita, baik lewat firman Tuhan, suara hati, nasihat pemimpin rohani. Masih ada hal lain loh ya, masih banyak.
bagaimana cara Roh Kudus mengingatkan. Tapi saya rangkum jadi 3 ini dulu. Tapi seringkali kita sendiri yang memilih menjadi tuli akan suara Roh Kudus. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masih merasa nyesel, bersyukurlah. Tapi ketika Bapak Ibu melakukan dosa dan tidak ada penyesalan sama sekali, hati-hatilah. Barangkali alarm itu betul-betul tidak lagi kita dengarkan. Kuping kita sudah membudek. Kesimpulan, Roh Kudus senantiasa menyertai pertumbuhan rohani orang percaya dengan memampukan kita percaya kepada Kristus. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan sejak itu, Roh Kudus tinggal tetap dalam diri kita. Roh Kudus akan mengajar kita segala sesuatu yang berguna untuk pertumbuhan rohani. Dia akan terus mengajar. Kenapa kita perlu diajar? Kita sering gagal paham. Kita sering jadi takut, khawatir. Karena kita akan diutus. Untuk kita bisa diutus, kita harus bertumbuh. Dan yang ketiga, bagaimana Roh Kudus menyertai pertumbuhan orang percaya? Dengan memperingatkan kita agar kita tetap di jalur yang benar. Dan juga membantu kita menyesal dan bertobat ketika kita melanggar kebenaran. Pemain musik boleh maju ke depan untuk main musik. Bapak Ibu, kemarin kita sudah pengakuan dosa. Kemarin kita sudah confession. Wah, itu bahasa Inggrisnya, confession. Kita sudah mengaku dosa. Sekarang waktunya kita untuk ambil keputusan. Saya mau hidup dipimpin Roh Kudus. Saya mau berhenti budek. Ketika Roh Kudus sudah mengingatkan, saya mau belajar taat. Sekecil apapun, ketika kita mau taat, Bapak Ibu akan melihat keajaiban demi keajaiban. Suatu kali saat saya pulang dari sebuah tempat, saya biasanya nggak lewat jalan itu. Saya ambil jalan yang saya mau pilih. Ceritanya saya keluar dari sebuah tempat bertemu dengan teman saya untuk serah terima flash disk isi khotbah. Waktu itu masih zamannya COVID, jadi khotbah harus pakai video begitu. Kami mau menayangkan kepada satu komunitas anak-anak muda, jadi saya bilang sama teman saya, "Koh, direkam aja, kasih ke flash disk, tak ambil." Pulang ngambil itu, saya mau lewat jalur yang biasa saya lewati. Ketika saya melewati itu, ternyata jalurnya ditutup. Tadinya ketika saya keluar dari tempat itu, Roh Kudus sudah bilang sebenarnya, beloknya ke sini. Tapi saya mikir, iki muter. Kaduan, muter. Saya maunya lewat yang tempat biasa, langsungan. Ternyata jalan itu ditutup. Muternya saya lebih jauh lagi untuk ke jalan yang Roh Kudus sudah tuntunkan tadi. Semuter saya jadi lebih muter lagi. Tapi akhirnya saya lewat itu juga, lewat jalan yang sudah dibilang sama saya, beloklah sini. Tapi muternya lebih jauh. Nah, ketika saya muter lewat situ, Bapak Ibu tahu yang terjadi? Ada satu orang ibu pemulung dengan ditemani 2 orang anak kecil, anaknya, sedang berteduh di tengah terik siang hari. Lagi berteduh. Roh Kudus berkata, berhenti dan berikan apa yang kau miliki. Jadi ini maksudnya Roh Kudus. Ternyata harus lewat situ, karena ketemu sama orang yang perlu ini. Saya turun, saya berikan apa yang bisa saya berikan, lalu ketika pulang, hati saya sudah tenang. Siap komandan, kata Mas Grendel, gitu. Sudah saya lakukan. Hati tenang, hati sukacita. Kalau dari awal saya belok situ kan rasa mubang-mubeng gitu loh. Untungnya orang itu belum pergi. Berapa kali Roh Kudus lakukan hal yang sama? Tuntun, lewat sini. Pilih ini, pilih itu. Dan hasil yang akan terjadi luar biasa. Luar biasa bukan untuk kepentingan saya maksudnya. Saya tidak sedang bersaksi bahwa ketika saya melakukan ini, saya mendapatkan berkat seperti ini. Oh tidak, tapi berkat kedamaian, sukacita, menjalankan apa yang Tuhan taruh, misi yang Tuhan taruh, dan saya mau lakukan itu. Tuntunan Roh Kudus itu penting Bapak Ibu. Jangan sepelekan, gitu. Mari kita tunduk kepala. Bekerja. Engki. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah.
Mari malam hari ini kita mohon ampun sama Tuhan, terlebih sama Allah Roh Kudus. Kalau selama ini kita menutup telinga kita, selama ini kita menjadi tuli dengan suara Roh Kudus. Tapi malam hari ini kita diingatkan bahwa Dia senantiasa akan terus menyertai kita. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau ambil komitmen kita untuk kita mau hidup dipimpin Roh Kudus. Lawatanmu Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Mari izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Minta Roh Kudus untuk berkuasa atas pikiran kita. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, bertatalah atas setiap kami anak-anak-Mu. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan, seraya meminta ampunan dan pertolongan Roh Kudus. Kalau selama ini kita memilih untuk menutup telinga, maka minta kemampuan untuk kita mentaati perintahnya. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi, bekerjalah. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ambil waktu sejenak untuk merenungkan kesalahan-kesalahan kita di masa lampau. Kita mengingat waktu-waktu di mana Roh Kudus sudah berkata untuk tidak melakukan dosa, tapi kita nekat dan memilih untuk melakukannya. Mari kita ingat waktu-waktu di mana kita seharusnya bisa memilih yang baik, tapi kita menutup telinga kita dan memilih yang salah. Kalau itu terus terulang dalam kehidupan kita, malam hari ini buka hatimu Bapak Ibu Saudara, buka hati dan izinkan Roh itu tinggal tetap dan menjadi instruktur atas hidup kita. Ya Tuhan, malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang masih tetap terhantui akan kesalahan masa lalu, kami akan bantu supaya Bapak Ibu Saudara bisa lepas dan beralih kepada kehidupan yang baik di masa datang.
Kalau ada di antara kita yang masih terus diingatkan akan kesalahan masa lalu, kita terus didakwa sama setan, mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terus dihantui rasa bersalah, didakwa sama si jahat. Malam ini kami mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, supaya juga Roh Kudus membebaskan dari rasa salah itu dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Pak Heri boleh bantu mendoakan yang pria, Bu Retno boleh bantu mendoakan yang wanita. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, kami mau hidup kami dibaharui. Kami mau dilepaskan dari perasaan bersalah ini. Kami tahu Roh Kudus membebaskan kami dari rasa ini, agar langkah kami ringan dan kami dimampukan untuk ke depan hidup taat akan tuntunan Roh. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ya Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara, seperti kemarin yang sudah didoakan, boleh kembali duduk. Yang tidak mengangkat tangan boleh duduk agar kami bisa fokus melayani yang rindu untuk dilayani. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Bapak. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu.
Satu hari di pelataran-Mu, sebab tinggal dalam hadirat Tuhan adalah hal yang terindah. 1000 hari di tempat lain. Sebab tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, hati kami rasa tenang. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Tuhan beri kedamaian, Tuhan beri ketenangan. Mati semua kemurahan-Mu. Lebih baik ya satu hari di pelataran-Mu, ya Yesus Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Makasih Tuhan, malam hari ini kami merasakan ada kedamaian dalam hati kami. Kalau lalu-lalu kami terus dihantui rasa bersalah, yang lalu-lalu kami terus merasakan dakwaan-dakwaan yang menggelisahkan hati, maka malam hari ini ada berita anugerah yang kami boleh dengarkan, bahwa Roh Kudus Tuhanlah yang akan menginsafkan kami. Roh Kudus Tuhan yang akan mengingatkan kami, bahkan memperingatkan kami ketika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan serta pelanggaran. Roh Kudus tolong anak-anak. Roh Kudus tolong setiap kami semua, agar kami tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menghidupi kekristenan kami. Sehingga orang di luar sana akan melihat Kristus di dalam pribadi kami, lepas pribadi. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang malam hari ini sudah mengangkat tangannya dan mengadakan pemberesan dan juga pengakuan akan kekeliruannya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan dicurahkan dan dikaruniakan dalam hati kami, sehingga akan mengalir dari dalamnya aliran-aliran air kehidupan yang memberikan rasa tenang, memberikan rasa tentram, memberikan rasa sukacita dan juga damai sejahtera dari surga, sehingga hidup kami menjadi hidup yang memancar. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah juga melayani dalam doa. Biarlah Tuhan terus pakai lebih lagi dan pakai pelayanan kami di MCC agar bisa membawa banyak jiwa untuk boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya serahkan kepada Mas Adris. Puji nama Tuhan, hari yang luar biasa, hari yang ke-9 kita boleh merasakan berkat dari Tuhan, melalui firman Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Kita persiapkan persembahan kita dan nanti Ibu Asih akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh menerima jamahan-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu tempat ini ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami mau memberi ya Tuhan, melalui persembahan ini ya Tuhan yang sudah kami siapkan. Biarlah persembahan ini Kau sucikan, kuduskan. Biarlah dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkat
Berkati kami ya Tuhan yang memberi dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan beri yang terbaik bagi Allah kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Info yang perlu saya sampaikan di malam hari ini, besok kita akan berjumpa kembali di ibadah raya Minggu jam 5 sore di Hotel Haris di ballroom ya Bapak Ibu. Jadi lantai 1. Jadi saya harap semua yang hadir di malam hari ini bisa datang kembali besok hari Minggu. Terlebih boleh membawa jiwa-jiwa yang kemarin kita sudah janjikan buat Tuhan. Biarlah kursi-kursi yang kosong boleh dipenuhkan dengan jiwa-jiwa baru. Puji nama Tuhan, itu saja yang perlu saya sampaikan di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, setelah ini saya berharap tidak langsung pulang semua. Ya, hari ini penuh dengan berkat. Yang pertama adalah Pak Daniel dan Mbak Asih itu mengorder apa? Cilok apa pendal toh? Namanya cilok apa pendal toh? Cilok ya. Pak Daniel dan Mbak Asih itu memesan cilok moto meleknya Mas Gilang Mbak Ratna ini untuk semua jemaat. Jadi nanti semua akan mendapatkan sampel gratis. Ya, jadi ngicip-ngicip selama ini kok sering disebut cilok-cilok itu rasanya kayak apa toh? Nah, nanti akan mencicipi. Itu berkat yang bonus berkat yang pertama. Dan yang kedua, nanti setelah keluar Bapak Ibu langsung menuju ke resto sebelah. Ya, kita akan berfellowship bersama, kita akan makan bersama, sudah disiapkan hidangannya di sana, langsung aja. Jadi langsung jangan yang di bagian luar tapi yang masuk di dalam. Yaitu ada meja sudah ditata, nanti langsung prasmanan di situ mungkin dibantu ada Bunda Risa dan juga Bu Putri mungkin bisa membantu mengarahkan nanti di mananya. Langsung aja Bapak Ibu ngambil, langsung mencari kursi yang tersedia, kita makan bersama, fellowship, ngobrol-ngobrol ya. Rasan-rasan ngerasani pembicaraan ini tadi ya gitu, boleh ya, saya ikhlaskan ya. Jadi kita berkatnya banyak sekali ya, ada terima firman Tuhan, berkat pujian, cilok juga ya, sama makan di Lawang Junjing ya. Pulang dari situ nanti tinggal cuci kaki, cuci muka, minum cucu bobo. Pengumuman penting berikutnya tadi sudah disampaikan sama Mas Adris, besok ibadah raya bukan di Hotel Pop tapi di Hotel Haris. Karena ruangan yang di Pop itu dipakai. Kita pakai ruangan di Haris, lantai dasar. Lantai dasar. Di ruangan yang biasa dipakai buat pernikahan. Itu ruangannya ombo banget Bapak Ibu. Nah kita dikasih di situ, enggak apa-apa ya nanti. Nanti kita lihat kondisinya. Pak Iwan nanti bagian perlengkapan nanti dikondisikan aja. Mungkin kursinya bisa ditata agak berjarak dan enggak agak melompong banget. Ya. Wah melompong disonji, sesok pasang melompong. Itu Mas Lilik zaman dahulu sebelum bertobat ya.
Wah, iki mau Om Daniel ngomong kursinya melompong. Wah, metu sesuk iki ya. Oh, Pak Handoko juga tahu ya. Ya, perciwiran. Ya, jadi besok di Hotel Haris lantai dasar itu nama ruangannya Bright 1 karena akan disekat. Jadi kapasitas itu 300 orang akan disekat jadi 2. Jadi kapasitas ruangannya sekitar 100 sampai 150 orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kami mohon bantuannya untuk mensosialisasikan juga. Ibadah besok dengan pembicara tamu Bapak Pendeta Lim Pik Jiang dari Gereja Pengharapan Allah. Nanti malam saya akan buatkan undangannya, saya akan share di grup, mungkin kita bisa bikin kesepakatan. 1 orang membagikan kepada 5 orang misalkan. Mas Adris akan membagikan undangannya ngirim ke 5 orang temannya. Ya. Yang tidak mengirimkan maka wah itu biasanya pesan beranda itu loh Mas Heri. Kalau tidak dikirimkan maka malam hari nanti Anda kan tidak bisa tidurnya. Wah gitu kan. Lalu langsung segera dikirim-kirim ya. Enggak ya. Jadi nanti mungkin undangan akan saya bagikan malam, silakan dibagikan kepada saudara, tetangga, apalagi handai tolan, kerabat, semuanya ya. Silakan dibagikan buat ibadah besok hari Minggu jam 5 sore. Tidak ada pengumuman tambahan yang lain, kita akan ketemu besok sore di Hotel Haris. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, dan juga kita nanti setelah ini akan pindah ke ruang sebelah. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat yang Tuhan beri bagi kami. Lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan, banyak hal yang boleh kami jumpai dan kami dapati. Kami bersyukur, Roh Kudus begitu luar biasa, sudi, rela, tinggal dalam tubuh kami yang fana ini, guna menuntun kami agar hidup kami betul-betul on track sama firman-Nya Tuhan. Agar kami bisa mempersiapkan diri masuk ke dalam kekekalan. Terima kasih Roh Kudus, begitu baik, begitu mau membawa kami, memimpin kami agar hidup kami terus berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah apa yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia dan percuma, tetapi boleh sungguh-sungguh mendatangkan pertobatan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan berkati para pelayan yang sudah melayani malam hari ini. Tuhan tambahkan kepercayaan, Tuhan akan terus tambahkan dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan pakai hidup mereka menjadi saluran berkat, sehingga lewat pelayanan mereka banyak jiwa diberkati, terlebih banyak jiwa boleh dijangkau dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat yang sudah hadir malam hari ini. Tuhan berkati keluarganya, rumah tangganya, menjadi keluarga yang harmonis, yang hangat, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung, berhasil lipat kali ganda, mendatangkan berkat yang dimana tidak kami nikmati sendiri, tapi berkat yang kami terima kami salurkan, agar banyak orang diberkati dan banyak orang boleh melihat Kristus hidup dalam hidup kami, dan mereka mau membuka hati mereka bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga segala apa yang kami rindukan, tantangan-tantangan, permasalahan-permasalahan, pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu menolong kami. Kami percaya Tuhan mampu melepaskan kami. Kami percaya Tuhan mampu membela kami. Dalam nama Yesus, pertolongan tepat waktu ada atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga jemaat yang tidak hadir, apapun permasalahan, kendala, kesulitan mereka. Tuhan lawat, Tuhan jangkau mereka, Tuhan ingatkan mereka. Pakai juga kami Tuhan agar kami juga bisa membawa mereka kembali. Untuk mereka mementingkan persekutuan ibadah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berfellowship bersama di ruang sebelah. Tuhan akan berkati setiap makanan yang sudah dihidangkan, dikuduskan, disucikan di dalam nama Yesus. Menjadi berkat bagi tubuh, roh, dan jiwa kami. Mendatangkan kesehatan dan sukacita yang dari Tuhan. Berkati juga tempat ini Tuhan, Lawang Jonjing, yang selama 9 hari sudah dibukakan pintunya untuk kami boleh beribadah di sini. Tuhan berkati pemilik tempat ini, Pak Hardi. Tuhan berkati seluruh staf yang ada di dalam nama Yesus. Tempat ini menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Dan orang-orang yang tinggal di dalamnya pun juga diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami setelah makan dan fellowship, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga menyertai sampai di rumah dengan selamat. Dan pertemukan kami kembali besok sore di Hotel Haris. Untuk menutup rangkaian memperingati Pentakosta dengan ibadah gabungan di sana. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan nyatakanlah. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakanlah. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.